Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kepada seluruh yang hadir, ibu-ibu dan seluruh hadirah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa semoga yang hadir menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi keluarga yang berilmu, menjadi keluarga yang bermanfaat untuk masyarakat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali pagi kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menurunkan Al-Qur'an, Allah yang memberikan ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan ilmu yang kita tidak ketahui. Allah ajarkan kepada kita, di mana dari ilmu itu muncul kebaikan-kebaikan. Dari ilmu kita tahu, kita kenal Allah. Dari ilmu kita tahu cara beribadah kepada Allah. Dari ilmu kita tahu cara bermuamalah kepada orang lain. Ada ilmu kedokterannya, ada ilmu untuk membangun ekonominya, ada ilmu untuk membangun struktur bangunannya, dan macam-macam keilmuannya, ilmu di darat, ilmu di laut. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini mulia karena ada ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ngangkat derajat orang yang beriman, orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ayo kita semangat thalabatul ilmi. Ayo kita jadikan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara apa? Orang-orang sekitar kita harus jadi orang pintar semua, harus jadi orang berguna. Kapan? Gimana caranya jadi orang berguna? Manakala mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ayo kita jadi orang yang bersyukur dengan cara thalabatul ilmi. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju jannah. Utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu. Belajar bagaimana cari makan, ya. Bayi kan cari makan ke minum susu ibunya, kemudian belajar jalan, belajar macam-macam, nuntut ilmu, belajar terus sampai nanti kita terakhir, ya, ke liang lahat, ya, tidak ada kata terlambat, saya sudah sepuh, sudah tidak belajar. Oh enggak, terus belajar sampai akhir hayat kita, karena memang salah satu kewajiban kita adalah terus belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah mendapatkan jannah dengan cara ikhtiar kita senantiasa tidak jauh dari majlis ilmu, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan jadikan bermanfaat ilmu yang kita dapat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga salawat serta salam tetap dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus di tengah zaman jahiliyah. Dikatakan zulumat jahiliyah, gelapnya era kebodohan.
Maka satu zaman itu dikatakan zaman gelap manakala zaman tersebut tidak dipenuhi dengan ilmu. Di zaman Rasulullah SAW diutus, kejahiliannya luar biasa, menyeluruh, merata. Orang Arab, Masya Allah, Al-A'rab asyadu kufra. Luar biasa kejahiliannya, hukumnya hukum jahiliyah. Tabarrujnya tabarruj jahiliyah. Hamiyahnya saling membela, saling menolong, saling satu sama lain kuat membelanya karena jahiliyah, karena satu suku, karena satu membelanya sama-sama dalam sesuatu yang disukai sama-sama. Maka luar biasa jahiliyah yang luar biasa ini, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan cahaya. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan keterangan yang luar biasa, terang, jelas, yang kemudian dunia menjadi bersinar, dunia menjadi indah dengan hadirnya utusan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah SAW diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Huwallazi ba'atha fil ummiyin rasula. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah orang ummi, di tengah-tengah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, rasula, utusan. Utusan di tengah orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi orang-orang yang ummiyin tadi, huwallazi ba'atsa fil ummiyin, orang yang nggak bisa membaca dan nggak bisa nulis, nanti orang-orang ini yang akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Rasulullah SAW bersama para sahabat hanya berapa puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tetapi dari 30 tahun Rasulullah SAW membersamai para sahabat, bumi ini tidak kekurangan stok pemimpin. Ya, bahkan para sahabat yang ada cukup untuk menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Karena sahabat-sahabat ini dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan keimanan, menjadi khalifatullah fil ard, menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi sesuai dengan fungsinya, aku jadikan manusia ini sebagai pemimpin bumi. Maka kalau kita melihat bagaimana caranya, Rasulullah SAW diutus di tengah orang yang ummi, tapi para ummi ini nanti menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana pendidikan Rasulullah SAW? Bil Quran. Rasulullah SAW mengajarkannya dengan Al-Quran. Para sahabat duduk mendengar penjelasan Rasulullah SAW tentang keimanan. Para sahabat duduk, dibacakan yatslu alaihim ayati, dibacakan ayat Al-Quran. Oh, dibacakan ayat Al-Quran ngefek, dibacakan ayat Al-Quran berubah. Oh iya, akhlaknya berubah, visi hidupnya berubah, cara pandangnya berubah, cara bermuamalahnya berubah, cara bermasyarakatnya berubah, cara berekonominya berubah, cara untuk mendatangkan maslahat kepada orang lain berubah semuanya. Yatslu alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Maka ayo, manakala kita pingin tatanan masyarakat kita membaik, tatanan masyarakat kita menjadi tatanan masyarakat yang luar biasa, barokah, kembalikan sebagaimana Rasulullah SAW memperbaiki era zulumat jahiliyah, yaitu hadirkan cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia paham terhadap urusan agama. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan menjadi baik, dalam riwayat yang lain ista'malah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia ini berguna. Allah akan pekerjakan dia. Ya. Allah akan berikan dia profesi-profesi yang strategis, profesi-profesi yang menghadirkan maslahat untuk orang. Pinter di kedokterannya, pinter di arsitekturnya, pinter di keilmuannya, pinter di kelautannya, penerbangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pergunakan. Gimana caranya supaya kita berguna? Ya harus pintar, ya harus berilmu.
Pengen berguna di bidang medis, ya harus belajar. Pengen berguna di bidang apa? Tentaranya, kekuatannya, ya, di bidang komputernya, ya harus belajar. Maka Islam sangat memandang penting tentang ilmu. Bahkan kalau orang nggak berilmu nih, Masya Allah, ya, di dalam Al-Quran digambarkan dengan berbagai gambaran. Kalau orang punya hati, punya sumber untuk dia ini berpikir. Kemarin kita sudah bahas tentang surat At-Tin, yang menjadikan manusia ini ahsanut takwim, ya, bukan hanya fisiknya saja. Kemarin kita bahas apa? Hewan itu ya terbaik untuk dia ya kayak gitu, ya. Lele terbaiknya ya kayak gitu, ya, buntutnya kayak gitu, renangnya kayak gitu, ya. Kalau lele punya sayap, lele bisa mikir, lele bisa matematika, bingung kita mau nangkepnya. Ya memang lele yang terbaik ya kayak gitu. Terus kita dikatakan sebaik-baik makhluk itu, sebaik-baik makhluk apa? Kita mempunyai akal yang dengannya kita bisa mencerna ilmu. Kita mempunyai hati yang dengannya kita bisa memahami najdain, mana yang baik, mana yang buruk. Maka sekarang kita akan membahas surat yang pertama kali turun, itu kan surat Al-Alaq. Surat yang berbicara tentang baca. Iqra, bacalah. Bahkan sejak pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra. Hari ini kita akan membahas surat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq. Ketika Rasulullah SAW sudah mendapati umatnya dalam kejahiliahan, luar biasa, masyarakatnya amburadul, masyarakatnya berada dalam kerusakan, minum khamr, pembunuhan, zina, ya, orang telanjang, tabarrujal, jahiliyah bertabarruj, ya. Maka kalau dikatakan kamu pakai menutup aurat ke Arab-Araban, loh, Arab zaman dulu justru tabarruj, justru berpakaian seperti telanjang, tabarrujal jahiliyah. Loh, kita ini mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mengikuti perintah Allah. Rasulullah SAW melihat bagaimana keadaan jahiliyah yang luar biasa, tatanan kecurangan dalam perdagangan, ya, luar biasa, semua sisinya. Rasulullah SAW kemudian bertahanus, naik ke atas gunung, berdiam diri di Gua Hira, ya, karena di atas gunung tersebut kelihatan kota Mekah dari atas. Merenung, masyarakat tatanannya sudah semakin rusak. Rasulullah SAW banyak merenung, ya. Maka ketika kita mendapati permasalahan-permasalahan di bumi ini sudah seakan-akan tidak ada jawabannya, maka jawabannya ada dari langit. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, kemudian datanglah malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendekap Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengatakan, kenapa kok didekap kemudian dilepaskan lagi, didekap lagi kemudian dilepaskan lagi, ya, untuk menggambarkan kepada Rasulullah SAW ini bukan mimpi. Karena sebelum turunnya wahyu yang pertama ini, Rasulullah SAW sudah mendapatkan beberapa tanda kenabian, diantaranya ru'ya shadiqah, sudah melihat mimpi, tapi bukan mimpi-mimpi seperti bunga tidur itu, ya. Tapi ini bukan mimpi, didekap oleh malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, Iqra. Rasulullah SAW mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ma'ana biqari, memang Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis. Dan ini menjadi kemukjizatan Al-Quran, supaya nanti orang tidak menuduh, oh, Quran itu kan karangannya Muhammad itu kan pinter ngarang, pinter nulis. Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka orang Quraisy saat itu keheranan, kok Muhammad ini bisa tahu cerita orang-orang terdahulu. Kita tahu dia ini nggak bisa ngarang, nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Kalau mungkin dia bisa baca, dia baca kitab-kitab banyak, kemudian dia karang dengan bahasanya sendiri. Tapi dia nggak bisa buat syair, nggak bisa nulis. Ini dengan bahasa yang pilihan, dengan bahasa yang tepat, dengan bahasa yang luar biasa, lisanun arabiyyum mubin. Kemudian ceritanya detail tentang umat-umat terdahulu.
Oh, mungkin ada orang yang ngajari. Tapi siapa ya yang ngajari? Kalau yang ngajari orang Arab mesti kita kenal. Oh, berarti yang ngajari bukan orang Arab. Karena kan kalau masyarakat sekitar pasti orang kenal. Siapa? Fulan. Yang paling pintar di sini tentang sejarah kan Fulan. Orang mesti tahu. Tapi di sekitar kita ini nggak ada yang pintarnya kayak gitu. Dan nggak mungkin ngajarkan Muhammad juga. Oh, mungkin ada yang ngajari tapi bukan orang Arab. Ya, kami sudah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad dituduh yu'allimuhu bashar. Kalau dia ini bisa cerita karena ada orang yang ngajari. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bagaimana mungkin dia dituduh dikasih cerita sama orang asing sedangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang fasih. Maka Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Para sahabat juga kebanyakan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau nggak bisa membaca, nggak bisa nulis, pinter apa nggak? Pinter, Bu. Nah, sebagian mengatakan ini menunjukkan pinternya mereka, menunjukkan cerdasnya mereka. Nah, karena daya ingatnya kuat. Kok ditulis ini kan untuk membantu orang-orang yang ingatannya lemah. Maka dibantu dengan tulisan supaya ingatannya ini tidak kabur, maklumatnya tidak hilang, dibantu dengan tulisan. Kalau daya ingatnya kuat, ngomong saja. Para sahabat dengarkan Rasulullah SAW berceramah dari pagi sampai sore. Jadi hadis yang sangat panjang, hafal itu. Lafalnya hafal. Nah, itu kita 1 jam itu terkadang pulang itu sudah tadi bahas surat apa ya? Suratnya aja lupa. Gitu. Maka kalau semakin sering dilatih nanti semakin cerdas. Nah, para sahabat ini zaman itu luar biasa. Taib. Kita kembali kepada ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Iqra ma ana biqari, diikuti oleh Rasulullah SAW, akhirnya dibacakan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka sebagaimana kata para ulama, ayat ini 5 ayat ini menjadi ayat yang pertama kali turun. Ya, baru setelah itu nanti terjeda ya beberapa waktu baru turun ayat-ayat berikutnya, surat Al-Mudaththir, surat Al-Muzammil, ya, surat Al-Qalam dan lain sebagainya. Kita masuk kepada ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Iqra, Iqra ini menggunakan fi'il amr, bacalah, perintah. Diperintahkan untuk membaca. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Bisa maknanya Iqra, maksudnya bacalah 5 ayat ini, karena Rasulullah SAW tadi diturunkan sebabun nuzulnya ya. Ayat ini diturunkan menjadi ayat yang pertama diturunkan, bacalah. Baca apa? Baca ini. Ayat yang pertama kali diturunkan, ayo baca ya Muhammad. Baca ya utusan Allah. Baca wahai utusan Allah, Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kemudian nanti Rasulullah SAW melaksanakan perintahnya kemudian dibaca. Ya, dibaca itu bisa membaca dengan tulisan, bisa membaca tanpa tulisan. Namanya yaqra bidzahril ghaib ya, bidzahril qalb. Membaca dengan ghaib. Nah, maka baca bukan kemudian kita bayangkan bacalah, mana Qur'annya tak baca, bukan begitu. Baca itu artinya apa yang ada di hati kita kemudian kita baca, itu namanya Iqra. Makanya para qurra, para penghafal Quran disebut juga qurra. Apakah mereka kalau mau baca Quran lihat dulu? Enggak, mereka sudah hafal. Mereka membacanya dari hatinya. Iqra. Maka bisa maknanya Iqra ini perintah untuk Rasulullah SAW untuk membaca 5 ayat yang saat itu turun pertama kali kepada Rasulullah SAW, dan nanti Rasulullah SAW membacanya mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Makna Iqra' yang kedua ini bersifat lebih umum lagi, yaitu Iqra' maksudnya bacalah. Bacalah apa? Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Maka ini menjadi perintah baik untuk Rasulullah SAW atau untuk kita umatnya Rasulullah SAW. Kalau kita ini mau barokah hidupnya, kalau kita ini mau dimudahkan urusannya, kalau kita ini mau mendapatkan sumber inspirasi, bacalah Al-Qur'an. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala beri nama dengan ruh. Maka orang ini kalau enggak ada Al-Qur'annya, Al-Qur'an itu seperti ruh. Ya. Dia yang memberikan semangat. Dia ruh. Dia yang menghidupkan kehidupan kita ini, ruh. Maka kajian, keilmuan ini menjadi ada spiritnya manakala kita ini diawali dengan Al-Qur'an. Awaman kana maita fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Yang dulunya mati, potensinya mati, masa depannya seakan-akan suram, ayo hidupkan dengan cahaya. Apa cahayanya? Al-Qur'an. Maka orang ini kalau sudah tersentuh dengan Al-Qur'an, dia seperti mendapatkan cahaya yang terang. Kalau sudah terang, ini jalannya kalau sudah terang, ini nggak bingung karena menjadi terang. Apa sumber cahaya? Al-Qur'an. Apa sumber ilmu? Al-Qur'an. Apa sumber spirit dan semangat? Al-Qur'an. Maka banyak orang yang hanya mengartikan surat Al-Alaq ayat 1-5 ini Iqra' kemudian menjadi motivasi untuk kita membaca banyak hal. Betul, itu tafsiran yang ketiga, tapi lupa untuk mengembalikan kepada makna aslinya. Baca itu baca Quran dulu. Jadi semua dibaca tapi Qurannya tidak dibaca. Padahal seharusnya dikembalikan dulu. Iya, baca seluruh hal yang bermanfaat untuk kita karena itu akan menjadi jendela ilmu. Baca Bismi rabbikal ladzi khalaq, tetapi membaca juga membaca Al-Qur'an. Maka ini menjadi penyemangat untuk kita. Orang muslim, orang muslimah harus bisa baca Quran. Ini sumber inspirasinya, ini kitabul hidayahnya, ini yang membuat semangat hidupnya, ini yang membuat terang hidupnya, ini yang membuat barokah, ini yang membuat kemudahan-kemudahan fihi syifa'ul linnas, dan berbagai kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka yang menjadi tadabbur untuk kita apa? Jangan sampai kita ini di ilmu arsitekturnya S2, di ilmu ekonominya setingkat doktor, di ilmu kelautannya setingkat orang yang jenderal keilmuan lautnya. Tapi ketika masalah membaca Al-Qur'an masih setingkat anak TK-nya. Oh, ya harus dikejar. Orang kalau nggak bisa matematika, les matematika. Orang kalau nggak bisa pingin pintar sesuatu, belajar. Kalau perlu kelas tambahan. Tapi kalau Al-Qur'an tidak ada rasa pingin bertambah, meningkat keilmuannya dalam membaca Al-Qur'an, jangan. Maka ayo, kalau kita pingin jadi keluarga yang sakinah, masyarakat yang tentram, negeri yang baldatun thayyibah, ayo negeri yang baca Al-Qur'an. Tentu bertahap. Baca Al-Qur'an dulu belum paham maknanya, terus belajar tafsirnya, terus sampai ngafal. Sampai Masya Allah, Alhamdulillah kita sekarang senang ada banyak gerakan menghafal Al-Qur'an. Orang menghafal Quran itu kan luar biasa. Dia terbiasa untuk membaca, mengulang-ulang dengan jumlah yang banyak, dengan waktu yang lama. Makanya para penghafal Quran itu kan biasanya diterangkan kunci menghafal Quran itu apa? Duduk lama, bengok banter. Kuat duduk lama, baca banyak.
Maka luar biasa. Generasi yang terbiasa dengan Iqra'ul Quran ini menjadi generasi yang luar biasa. Luar biasa dalam fokus. Ya. Santri-santri itu Masya Allah ngaji 5 juz sekali duduk, 10 juz sekali duduk. Itu berapa halaman yang bukan hanya dibaca dengan hatinya. Itu kan orang kadang kita ngafal untuk bulet-bulet fa apa wa yaqilun apa ya'lamun. Ya. Setelah ini ayatnya apa itu kan sudah pusing. Nggak sampai sehalaman baca aja sudah pusing. Qul ya ayyuhal kafirun ini tadi la'budu apa? Sudah pusing. Ini bisa sampai membaca 1 halaman, 2 halaman, 1 juz, 5 juz. Ada yang bisa membaca sampai 15 juz dari pagi sampai zuhur. Ya, habis duduk kemudian menteles saja. Ayo membaca apa lagi masih seger. Orang kalau nggak biasa membaca, jangankan 1 juz 20 halaman, baca 1 halaman aja ngap-angop ya. Karena nggak biasa. Karena tidak terbiasa membaca. Orang kalau nggak terbiasa itu ya berat. Orang nggak pernah olahraga. Diajak sekali main, ayo tak ajak ngapa? Naik kuda. Nggak pernah naik kuda. Nah, coba jangankan 1 jam, 10 menit naik kuda, pegelnya 2 minggu nggak hilang-hilang kan? Karena nggak terlatih. Tapi kalau sudah besok terus latihan ya 1 jam naik kuda, endurance berapa kilo gitu ya, seger badannya karena terbiasa. Maka orang penghafal Quran itu luar biasa itu sebetulnya, generasi Iqra, generasi membaca, kuat membaca banyak. 5 juz, 1 juz, 10 halaman. Setelah itu, ayo Quran sudah apa? Kedokterannya, ayo apa? Arsitekturnya, ayo apa? Maka Masya Allah, di zaman kejayaan Islam, anak-anak itu sebelum mereka nanti belajar ke ilmu-ilmu yang dia sesuai dengan fannya, anak ini cocoknya di kedokteran, anak ini cocoknya di arsitektur, anak ini cocoknya di ekonomi, disuguhkan dulu semuanya dengan apa? Suruh hafal Quran. Kemudian datanglah generasi berikutnya, ya, generasi orang-orang barat yang kemudian membawa satu pemikiran orang suruh ngafal banyak-banyak, nanti otaknya dedel. Oh, keliru. Ya. Orang tuh jangan suruh menghafal, justru menghafal itu yang akan menguatkan otaknya. Ya. Luar biasa, maka dulu anak-anak kecil sudah menghafal Al-Quran. Setelah itu menghafal syair-syair dalam bahasa Arab, Alfiyah bin Malik. Maka orang mengatakan apa? Profesor sebelum menjadi profesor. Otaknya sudah siap, otaknya sudah kuat. Setelah itu disuguhi buku besar. Oh iya, saya biasa membaca dari pagi sampai zuhur, kuat kok. Apalagi cuma kitab-kitab seperti ini dengan bahasa yang lebih ringan. Al-Quran itu kan 1 ayat ditafsirkan banyak sekali. Jawami'ul kalim. Maka luar biasa. Maka kembalikan dulu Iqra, bacalah apa? Baca Quran. Ayo kita jadikan dalam keseharian kita baca Quran. Ada gerakan orang 1 hari 1 juz, luar biasa. Ada orang yang istiqomah membaca 1 hari 1 halaman, luar biasa. Ada yang 1 hari menyempatkan diri beberapa ayat, luar biasa. Seberapapun yang bisa kita baca dari Al-Quran, mulailah hari kita dengan membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kembalikan kepada makna awalnya dulu. Jangan sampai kita ini membaca banyak hal tapi lupa membaca Al-Quran. Baru makna yang ketiga yang dikatakan oleh para ulama, Iqra, karena di sini tidak disebutkan Iqra, bacalah, baca apa? Kalau tidak disebutkan maf'ulnya, maka yufidul umum. Maka bermakna umum, baca apa saja. Iqra, iqra ayu syai'in aqra, iqra. Bacalah. Yang penting bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Bismi rabbika ini artinya bisa bismi rabbika multabisan bi amri rabbika atau bismi rabbika. Bacalah apapun dengan menyebut nama Rabbmu. Baca apapun dengan bismillah.
Saya mau belajar tentang ilmu-ilmu kemanusiaan. Iqra bismillah. Kenapa kita baca bismillah? Dulu pernah kita bahas dalam surat Al-Fatihah. Supaya yang kita kerjakan ini menjadi barokah. Yang kita kerjakan ini ditolong oleh Allah. Ya, baknya itu bisa lil musahabah, lil isti'anah, ya. Lil musahabah berarti kita disertai. Bismillah itu doa apa sih? Doa untuk amalan-amalan atau keseharian kita. Karena di situ ada lafaz yang tidak terlihat. Abda'u bismillah. Mau makan bismillah. Mau naik kendaraan bismillah. Mau baca pun bismillah. Loh, memang dia doa apa? Doa semuanya. Kalau saya mau membaca berarti aqra'u bismillah. Kalau saya mau makan berarti ada kata yang tidak terlihat. Aku makan dengan menyebut nama Allah supaya jadi barokah. Berbarengan menggunakan nama Allah supaya apa? Supaya amal ini menjadi amal yang baik, ditolong oleh Allah. Itu namanya bismillah. Maka ketika orang membaca, awali dengan bismillah, multabisan bismillah, atau musta'inan bismi rabbik. Ya, kalau kita membaca apapun, minta tolonglah kepada Rabbmu. Karena kalau kita ini nanti tidak terbiasa untuk tidak meminta tolong, ya tidak terbiasa tidak meminta tolong kepada Allah, bisa jadi di dalamnya ada hal-hal yang membuat kita ini sulit. Bisa jadi juga melahirkan hal-hal yang justru semakin kita ini merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu nanti dibahas di pembahasan berikutnya bisa melahirkan satu potensi yang tidak baik, yaitu kesombongan. Sampai nanti profil yang dicontohkan dalam surat Al-Alaq adalah Abu siapa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna, karena dia merasa nggak butuh sama orang lain, dia punya semuanya. Dia merasa dia yang hebat, dia yang pintar. Maka kita biasa minta tolong kepada Allah, musta'inan billah. Ya. Karena sesungguhnya ilmu ini miliknya Allah. Sebagaimana pesannya Imam Waqi' kepada muridnya, yaitu Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengadukan, sakautu ilal Waqi'i su'a hifzi, aku mengadukan kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Maka guruku memerintahkan atau menyarankan aku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullah la yahdi lil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada yang bermaksiat. Maka ilmu itu miliknya Allah. Allamal insan, yang mengajarkan ilmu Allah. Maka kalau kita minta untuk dapat ilmu, mintanya kepada Allah. Ya, bukan minta ke kuburan, bukan minta. Kalau kita mempunyai keluarga, anak-anak, ibu susah ini belajar ilmu ini, nak ucapkan bismillah. Nak minta tolong kepada Allah. Nak minta ilmu kepada yang memiliki ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki, Allah bisa memberikan dengan cara apapun. Ya. Minta kepada Allah untuk memberikan, karena ilmu ini miliknya Allah. Ucapkanlah bismillah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau juga iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Binya ini artinya muftatihan bismi rabbik, atau mutabarrikan bismi rabbik. Bacalah segala sesuatu ini awali dengan menyebut nama Rabbmu, atau minta barokah. Ya, barokah itu artinya apa? Bertambah, bertambah, bertambah. Kayaknya yang kita pelajari sedikit tapi manfaatnya banyak. Kayaknya ilmunya sedikit tapi maslahatnya banyak. Itu namanya mendatangkan barokah. Karena kita membersamai dalam pekerjaan kita, membersamakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya dengan kata Rabb. Ayat yang pertama kurun, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan iqra bismillah, tapi bismi rabbika alladzi khalaq.
Dan begitu juga ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dengan Rabb sampai nanti surat Al-Fatihah, alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa? Rabbul alamin, Rabb. Qul a'udzu bi Rabb. Dulu sudah kita pernah bahas ketika membahas surat An-Nas. Ya. Rabb artinya yang menciptakan, yang memiliki, ya. Rabb artinya yang memiliki, yang mengatur, itu Rabb. Maka orang Arab saat itu mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan, tapi kemudian semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak mau. Sebagaimana seorang budak kepada tuannya, Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Iqra bismi rabbika, Allah itu sebagai Rabbmu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, Rabbukal ladzi bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa kita menghambakan diri hanya kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan. Begitu pula seruan atau panggilan yang pertama kali di dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kepada Rabbmu. Kenapa? Alladzi khalaqakum, karena Allah yang telah menciptakan kita. Maka kita ini menghambakan diri kepada Allah, mengesahkan Allah, beribadah Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Yang tidak menciptakan tidak berhak untuk diibadah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia. Ada para ulama yang menerangkan tentang kenapa Allah menggunakan khalaq. Apa bedanya dengan ja'ala, menciptakan, menjadikan. Menciptakan itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, maka kita ini awalnya tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu. Maka kita yang hadir di sini bukan berubah dari kera kemudian semakin ganteng, kera kemudian cantik jadi ibu-ibu, bukan gitu. Ya memang tadinya tidak ada, Allah ciptakan menjadi satu jiwa. Siapa itu? Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, yang dari Nabi Adam diciptakan pasangannya, istrinya. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang kemudian dari Nabi Adam dan pasangannya ini kemudian lahirlah anak-anak berikutnya, ada laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Ayo ibadahnya kepada yang menciptakan itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya. Maka Allah katakan khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ini dari segumpal darah. Kalau urutan-urutannya ada di awal surat Al-Mu'minun. Min nutfah, summa min 'alaqah, summa mudghah, ya, dan lain sebagainya. Fase-fase penciptaan manusia. Dan ini sumber ilmu. Di mana orang dahulu tidak memahami penciptaan manusia itu dari apa. Ya. Dulu kita ada pelajaran ilmu ajinnah, ilmu kejaninan, ya, ayat-ayat tentang janin. Sampai di abad berapa orang masih menyangka-nyangka orang ini dari apa sih? Ada yang mengira dari darah haid yang menggumpal kemudian jadi orang, macam-macam. Mitosnya itu macam-macam. Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan sejak ayat yang pertama kali turun. Sudah ilmunya dikasih tahu, khalaqal insana min 'alaq. Baru nanti kemudian fase-fase urutannya diterangkan dalam ayat yang lain. Dari air mani, nutfah, 'alaqah, mudghah, dan lain sebagainya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang maha pemurah. Ya. Maha pemurah. Dikatakan karim itu manakala mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat kepada orang lain. Orang dikatakan karim, orang itu karim banget, baik banget. Kenapa kok orang itu dikatakan baik? Iya, kemarin saya dijajain bakso. Maka orang disebut punya sifat karim.
Orang disebut punya sifat karim karena ada manfaat yang sampai kepada kita. Itu makanya orang itu disebut dengan karim. Ya. Maka sifat orang yang ngafal Quran, sifat orang yang bawa Quran itu delegasi-delegasi Allah, mereka punya sifat kiram. Mereka punya sifat baik. Yukthiruna manafi'a ghairahum ala manafi' anfusim. Ya. Kata para ulama, bahkan dia ini bermanfaat untuk orang lain jauh lebih besar daripada manfaat untuk dirinya sendiri. Kiram, baik, mulia, senang bantu, itu namanya karim. Senang menghadirkan maslahat dan manfaat untuk orang, itu namanya karim. Orang yang kalau sering bantu orang, ya, sering mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk orang lain disebut punya sifat karim. Siapa yang paling mulia? Siapa yang paling karim? Allah. Allah yang maha mulia. Rabbukal akram. Maka kalau orang ini membaca, kata Allah, Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa fil akhirah. Maka tatanan masyarakat ini semakin baik manakala ada ilmu. Ilmu ini bisa hadir manakala masyarakatnya gemar membaca. Karena itu jendela ilmu, jendela kebaikan. Kebalikannya, masyarakat kalau sudah nggak seneng belajar, baca nggak mau, dengerin nggak mau, nggak hadir di majelis-majelis ilmu, nggak ada kiai, nggak ada ustadz, nggak ada guru, tidak ada yang memberikan ilmu. Kalau sudah tidak ada lagi yang membaca, yang mendengar kegiatan ilmu, akan ada krisis keilmuan. Nah, kalau kita sering nyampaikan ya, manakala ada krisis keilmuan, ya, krisis keilmuan itu akan menghadirkan krisis produktivitas. Orang kalau sudah nggak ada ilmu, krisis produktivitas, bingung mau ngapain ya. Sekarang kayaknya susah, terus mau ngapain ya? Ada sakit, mau diapain ya? Bingung, karena nggak ada ilmunya. Ada potensi baik, bingung, nggak bisa ngolahnya. Ya, punya kebun 5 hektar, bingung, modal dari mana, diolah apa, bingung. Kalau sudah krisis produktivitas, bahkan mereka punya tambang emas saja bingung. Kita punya gunung emas, tapi diapain ya? Ayo orang datang sini yuk, karena nggak tahu. Mau diapakan nggak tahu, gimana caranya, pakai apa nggak tahu. Tadi ya, krisis ilmu menjadikan krisis produktivitas. Kalau sudah krisis produktivitas, maka akan ada krisis ekonomi. Ya, orang produktivitas sudah bingung, akhirnya apa? Orang menjadi krisis ekonomi. Yang punya akhirnya dijual, aset-asetnya dijual. Utang sana, utang sini, terus krisis ekonomi. Kalau sudah jadi krisis ekonomi, maka akan terjadi banyak hal yang tidak baik. Ada penjajahan, ada kemiskinan di mana-mana, ada kesemena-menaan, ada kezaliman semakin merajalela karena sudah ada krisis ekonomi yang luar biasa. Maka ayo, kalau kita ingin masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang dimuliakan oleh Allah, menjadi masyarakat yang berilmu. Ibu-ibu kalau punya anak semangat, ayo tuntut ilmu setinggi-tingginya. Nggak tahu nanti digunakan oleh Allah di bidang apa, nanti kalau sudah berilmu istakmalah. Ya. Jangan kemudian fokusnya jadi apa dulu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah faqih, kalau sudah berilmu, kalau sudah pinter, ya, apalagi faqih fiddin, baca Qur'annya kenceng, ilmunya kenceng, Masya Allah. Sudah, nanti kalau Allah sudah cinta, Allah senang, tadi hadis yang pertama, Allah kalau senang kepada seorang hamba, Allah akan pergunakan dia. Jangan berhenti belajar. Kerabat-kerabat kita, ayo jangan berhenti belajar. Masyarakat Solo, jangan berhenti belajar. Kita ini punya tradisi, Solo ini, ya, kotanya para pemimpin, kan gitu. Ya, pemimpin-pemimpin ini kan dari Solo. Orang-orang yang mempunyai andil besar ini banyak dari Solo, luar biasa. Maka ayo kita teruskan, ayo kita lanjutkan, kita tingkatkan. Kenceng Qur'annya, kenceng ilmunya.
Kalau bisa nanti jadi rujukan semuanya. Orang mau belajar Quran, ayo ke Solo. Sanad-sanad Quran ada di sini. Orang mau belajar bahasa Arab, ayo ke Solo. Di sini orang ngomong bahasa Arab fase-fase. Orang mau kedokteran, ayo ke Solo. Rumah sakit di Solo ini menjadi rujukan. Orang mau mencari arsitektur gaya apa, ayo ke Solo. Semuanya ada. Karena masyarakatnya masyarakat Iqra. Masyarakatnya masyarakat membaca dan soleh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ilmunya digali dan Allah muliakan karena memang sudah janji Allah, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan dengan pena. Maka dari sini para ulama mengingatkan kepada kita pentingnya alat dalam belajar. Pentingnya alat dalam belajar. Dicatat adanya alat untuk praktek, adanya alat untuk penelitian. Ya, al-qalam bisa artinya pena secara khusus, ya, karena dengan ini kita mengikat maklumat. Karena pengetahuan ini cepat hilang, maka ditulis. Dan karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi 'allama bil qalam, maka ada hal-hal baik yang ketika kita menulis dengan tidak menulis. Walaupun ingatannya kuat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan 'allama bil qalam. Ada orang-orang tuh yang kalau nulis inspirasinya mengalir. Ada orang yang kalau menulis ingatannya menjadi semakin tajam walaupun sudah tajam. Kalau orang ini sudah menulis ngomongnya nggak bingung. Kalau orang sudah menulis ya ada bukti dan lain sebagainya. Maka cara belajar itu menulis, cara belajar itu menggunakan alat ya tadi itu ya adanya penelitian-penelitian ya, kalau dalam bidangnya masing-masing ya butuh alat-alat penelitian. Maka kata para ulama cara belajar tadi Iqra ya, kemudian bil qalam ya, kemudian 'allamal insan. Baca, ngafal, nulis ya atau menggunakan alat penelitian ya. Ini ikhtiar kita supaya dapat ilmu. Kemudian apa? Alam, ngajar. Mengajar ini juga salah satu cara untuk memperkaya keilmuan kita, menguatkan keilmuan kita, dan inilah bedanya harta dengan ilmu. Harta apabila diberikan secara zahir dia akan berkurang, tapi kalau ilmu diberikan dia akan semakin bertambah karena salah satu cara belajar adalah dengan cara alam. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup 5 ayat yang pertama turun dengan allamal insan. Yang mengajarkan manusia ini adalah Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan insan. Siapa insan ini? Manusia. Tapi siapa manusia? Ada yang mengatakan insan ini artinya adalah Adam. Ya, Nabi Adam ini menjadi spesial makhluk. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Awal surat Al-Baqarah kita sudah disuguhkan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam ini atau manusia ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan manusia ini di muka bumi sebagai khalifah, yang jadi pemimpin, yang akan memakmurkan bumi, yang akan bertugas untuk menjaga memakmurkan bumi ini. Maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha, apakah engkau menjadikan yang dia ini sering menumpahkan darah, sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat ini bertasbih dan mensucikan namamu ya Allah. Kok manusia?
Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Salah satu spesialnya Adam dan anak keturunan Adam. Allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Bahkan ada ustadz yang menerangkan ilmu itu kalau mau dipres, ya, itu sebetulnya nama. Ya, nama ini apa? Pohon, ada zat hijau daun, klorofil, lah ini nama semua. Orang menghafal nama. Sampai angka itu kan 1, 2. Kalau 1 ketemu 2 ditambahkan jadi 3. Ini kan nama-nama ini kita hafal, kita ketahui. Allah yang mengajarkan ilmu itu, yang kemudian menjadi makhluk yang spesial. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam, Allah Subhanahu wa taala mampu mengajarkan kepada yang lain, mengajarkan kepada Daud, mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu. 'Allama ma lam yakun ya'lam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kita pun apabila ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, selain juga kita berikhtiar sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an cara menuntut ilmu. Yang kedua, allama al-insan. Al-insan di sini artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina. Yang kemudian Rasulullah SAW nanti ditugaskan untuk membacakan ayat Al-Quran, memberikan tazkiyatun nufus, ya, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Nanti juga wa yuallimukum malam takunu ta'lamun. Rasulullah SAW ditugaskan oleh Allah bacakan Al-Quran, memberikan tazkiyatun nufus, ngajarkan kitab dan sunnah, kemudian mengajarkan apa yang tidak kita ketahui. Al-insan selanjutnya adalah al-insan secara umum, manusia semuanya, ya, ilmunya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ahibati fillah rahimakumullah, ketika kita mengetahui sumber ilmu itu dari Allah, maka kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ilmu ini adalah nikmat yang besar dari Allah, maka jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat, kita lupa kepada sang pemberi nikmat. Seperti siapa yang lupa kepada sang pemberi nikmat? Seperti di ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Kalla innal insana layatgha. Jangan kayak gitu. Sekali-kali tidak benar itu. Sungguh itu nggak benar. Ya. Siapa? Manusia ketika melampaui batasnya, ar-ra'ahus taghna. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, profil orang yang melampaui batas ketika dia lupa bahwasanya nikmat yang besar, terutama nikmat ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini juga mempunyai potensi sebagaimana harta, ketika kita tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan orang ini sombong, bisa menjadikan orang ini semena-mena, bisa menjadikan orang ini merasa tidak butuh kepada orang lain, atau yang disebut dengan bahasa Al-Quran istaghna, ya, semugih, merasa nggak butuh orang lain. Saya bisa semuanya kok, ya, istaghna. Bahkan dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala wa iyadzu billah. Maka Rasulullah SAW terakhir, ya, Rasulullah SAW menggambarkan di akhir zaman ini akan ada banyak qurra. Tetapi juga mengerikannya ada banyak orang yang membaca tapi tidak sampai melewati kerongkongannya. Ayo kita membaca Al-Quran ma'at tadabbur wal amal wad da'wah wal jihad. Ayo kita membaca tapi jangan sampai bacaan kita hanya sebagai ilmu pengetahuan. Yang kita baca melahirkan ilmu yang kita dapatkan melahirkan amal yang bermanfaat. Maka surat Al-Alaq diawali dari Iqra, diakhiri dengan wasjud waqtarib. Yang kita baca harus menjadikan kita semakin tunduk, bukan semakin pongah, bukan semakin mendangak, tapi semakin sujud, tunduk, rendahnya kita di hadapan Allah. Semakin banyak membaca, semakin usjud, semakin sering sujud, semakin banyak bermunajat, waqtarib, dan semakin dekat dengan Allah. Maka kita pingin bacaan apapun yang kita baca
menghadirkan ilmu yang bermanfaat. Baca, apapun yang kita baca, menghadirkan khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang bisa kita upayakan adalah dengan membersamai bacaan kita ini, atau mengawalinya dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga generasi kita menjadi generasi yang berilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat negeri kita, angkat kota kita, derajatnya dengan derajat-derajat yang mulia, sebagaimana janji Rasulullah SAW, Innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihil akhirin. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini, beberapa derajat, dan juga merendahkan yang lain dengan kitab ini. Semoga kita termasuk yang ditinggikan derajatnya fid dunya wa fil akhirah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.